Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuner. Kita jumpa lagi di program Menuju 2024. Ini merupakan program baru Pak Markus. Ya, terima kasih. Saya perkenalkan kehadiran tamu Pak Markus Juk. Beliau adalah Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Perjuangan Kabupaten Bulungan. Selamat pagi Pak. Pagi. Ya, jadi kita ada program Menuju 2024, bincang-bincang dengan tokoh-tokoh ketua partai politik, bagaimana nanti menghadapi pemilu 2024 Pak Markus. Ya, ini merupakan edisi perdana PDIP Perjuangan sebagai tamu kehormatan kami. Terima kasih. Pak Markus, ini tentu beberapa waktu yang lalu KPU sudah menyatakan start dimulainya tahapan-tahapan pemilu 2024. Nah, tentunya partai-partai politik sudah menyiapkan Pak, karena tahapan pertama adalah bagaimana nanti verifikasi partai-partai politik yang nanti akan maju di pemilu 2024. Nah, bagaimana Pak Markus PDIP Perjuangan di Bulungan menyiapkan tahap pertama ini untuk verifikasi partai yang akan ikut dalam pemilu 2024? Ya, terima kasih. Salam Merdeka, Merdeka, Merdeka. Ini salam khas PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Markus Juk, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, mengucapkan terima kasih di mana saya pada pagi hari ini diundang oleh Tribun untuk menyampaikan bagaimana kesiapan PDI Perjuangan di Kabupaten Bulungan. Saya sebagai Ketua DPC ingin menyampaikan bahwa kesiapan kami di DPC Kabupaten Bulungan, DPC PDI Perjuangan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, mungkin itu yang kami sudah persiapkan. Kami yakin bahwa verifikasi PDI Perjuangan di Kabupaten Bulungan, kami yakin kami lolos. Di mana saat ini KPU sudah mulai memverifikasi. Di 2 hari yang lalu kami sudah menyampaikan syarat-syarat yang telah diminta oleh KPU Kabupaten Bulungan. Ya, tentunya karena PDIP ini merupakan partai pemenang pemilu di 2019. Tentunya kesiapan sudah, tapi kita mungkin bicara lebih kepada penyiapan kader-kader yang akan nanti maju Pak di calon legislatif di 2024. Mungkin belajar di 2019 PDIP Perjuangan Bulungan berapa kursi Pak di 3 kursi. 3 kursi. Setiap dapil mendapat 1 kursi. Dapil 1 1, Dapil 2 1, saya sendiri pada saat itu, ya Dapil 2 Pak Haji Hamka, Dapil 3 Pak Haji Hamka, Dapil 1 Ibu Rosana bin Serang. Oh ya, dan itu akan dipertahankan atau target akan lebih berapa kursi nanti? Iya, pada pemilu 2019 saya belum ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bulungan. Setelah saya mendapat mandat dari partai ini, saya berkeyakinan sesuai dengan cita-cita saya sebagai ketua, ingin PDI Perjuangan itu di Kabupaten Bulungan ini ingin kembali besar seperti tahun 1997 PDI Perjuangan itu pada saat itu sebelum menjadi PDI Perjuangan ya itu kita 7 kursi. Nah, saya berharap PDI Perjuangan di tangan saya saat ini sebagai ketua kita punya target itu minimal itu 4 kursi. Ya. 4 kursi itu di mana kami saat ini telah telah merekrut calon-calon milenial, di mana Dapil 1, Dapil 2, dan Dapil 3 itu ada perubahan. Perubahan dalam artian teman-teman dari partai lain juga ada masuk ke kami ya untuk mencalonkan diri mereka, dan saya yakin dengan komposisi yang ada saat ini, saya yakin kalau 4 kursi itu kami dapat, di mana kami melihat Dapil 2 calon-calon kami juga boleh dikatakan calon yang berpotensi untuk meraih suara yang cukup signifikan, ditambah dengan dapil yang lain ya seperti Dapil 1 dan Dapil 3 ada beberapa di mana saat ini warna kami di PDI Perjuangan di Kabupaten Bulungan sudah mewarnai. Artinya dari berbagai suku, agama, hadir. Saya bersyukur juga kepada Tuhan Yang Maha Esa di mana saya menjadi ketua ini, teman-teman kami dari etnis yang dulu tidak ada di PDI Perjuangan sudah ada. Kalau bicara komposisi Pak, dari nanti caleg yang akan maju berapa persen yang duduk sekarang dan kira yang baru berapa persen?
Kalau saya melihat sesuai dengan yang sudah saya sampaikan, di mana kami 1 bulan yang lalu sudah pertemuan untuk menentukan siapa saja yang harus dicalonkan, siapa saja yang tidak dicalonkan. Untuk 2024 kita PPP, 50% yang lama, 50% yang baru. Di mana kami juga melihat kader yang lama yang masih potensi, kami sudah menyampaikan kepada mereka, mereka tetap ikut kita calonkan. Kalau di 2019 kemarin, suara yang 200 suara yang didapat oleh para calon, mohon maaf, itu tidak kami calonkan lagi. Jadi ada standarisasi. Iya. Kalau nggak memenuhi kuota sekian benar jumlah suara. Apalagi yang di bawah 200 mendapat suara, itu tidak kami calonkan. Kenapa? Apalagi yang dapat 200, 100 itu sudah 3 kali calon. Ya. Ada yang 3 kali kok suaranya itu saja. Kesempatan tapi memang suaranya nggak maksimal. Tidak terangkat, Pak. Jadi sehingga saya sebagai ketua rapat dengan struktural DPC PD Perjuangan yang ada di Kabupaten Bulungan, kami bersepakat bahwa untuk mencalonkan para calon itu ya harus yang bisa di atas 300. Ya. Nah, kalau kita bicara ini kan masih proses masih cukup lama, masih 2,5 tahun lah. Artinya masih ada kesempatan bagi kader-kader ini untuk menyiapkan diri bagaimana mengkampanyekan diri lah. Nah, kalau bicara Pak, kemarin juga bicara dengan Ketua KPU bahwa pemilih pemula itu nanti jumlahnya cukup banyak. Benar. Ya kan? Karena benar kita sekali. masih ada 2 tahun, sementara anak SMA kelas 3 itu sudah bisa. Ya. Nah, yang kelas 2 pun masih sudah bisa. Menjadi peluang juga, bagi partai-partai politik. Maka tadi Pak Markus mengatakan akan menyiapkan kader-kader muda. Muda semua, itu hampir. Salah satu strategi juga Pak untuk meningkatkan suara di PDIP Perjuangan. Benar. Kenapa saya mencalonkan anak-anak milenial, anak-anak muda? Kami belajar dari partai PKPI yang ada di DKI Jakarta, di mana partai PKPI yang ada di DKI Jakarta itu saya lihat itu anak-anak muda semua, ya hampir ya. Nah, saya berkeinginan anak-anak muda yang saya calonkan dari PD Perjuangan Kabupaten Bulungan nanti benar-benar maksimal untuk meraih suara. Dan saya sudah menyampaikan kepada mereka bahwa saat ini kita harus turun. Harus turun ke RT, kita datangkan ke masyarakat bahwa saya calon, saya nanti tahun 2024 ikut dicalonkan dari PD Perjuangan. Itu sudah saya sampaikan berkali-kali kepada mereka. Nah, saat ini mereka sudah mulai bekerja. Saya 2 minggu sekali pasti di dalam grup mempertanyakan sejauh mana apa yang Anda dapat di lapangan, apa saja menjadi hambatan kita, apa saja menjadi halangan kita, tolong itu diinformasikan saya. Memang saat ini pemilih inilah yang kita harus jaga ke depan untuk tidak merusak pemilihan, baik itu legislatif, baik itu pilkada, baik itu pilpres. Saya melihat itu informasi-informasi disampaikan oleh teman-teman di bawah itu selalu mengatakan kami belum bisa menentukan sikap, belum bisa menentukan siapa yang kami pilih. Kami melihat nanti dari partai itu, kami tidak melihat partai, tapi kami melihat siapa yang dicalon dari situ. Itu salah satu. Berarti sosok figurnya. Ya, sosok figurnya. Ya, itu yang akan yang dilihat oleh masyarakat. Ya. Kita akan melihat kan kemungkinan jumlah partai kan bertambah, artinya kan persaingan PD Perjuangan akan menjadi lebih berat juga. Betul. Tadi sampaikan bahwa kalau tahun 2019-an PDIP mungkin sebagai pemenang pemilu karena mungkin persaingan juga terlalu ketat. Nah, sekarang ini cukup berat juga Pak. Nah, bagaimana strategi PD Perjuangan untuk untuk bisa bersaing dan tetap eksis Pak? Ya. Memang salah satu tantangan bukan partai PD Perjuangan saja. Ya, betul, partai-partai hampir termasuk partai yang lain, Golkar, Nasdem, Gerindra. Ya, saya rasa bukan tantangan kami saja, hampir semua partai. Tantangan partai yang ada. Semua pasti pengen menang. Iya, di mana saat ini partai-partai kecil ini banyak. Ya, saya tidak hafal ya nama partai itu juga akan mengganggu karena berbeda. Kabupaten Bulungan ini, Kalimantan Utara ini dengan daerah-daerah yang cukup padat seperti Pulau Jawa, ya Sumatera, terus Sulawesi dan seterusnya. Nah, kita di sini kan pemilih kita ini kan baru 100 kurang lebih ya mungkin 90-an ribu ya kalau tidak salah saya. Untuk Bulungan aja. Untuk Bulungan saja. 100 ribuan lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita pengalaman saya ketika kita mau bentuk ranting saja di satu desa,
itu desa itu bisa terekrut semua. Kadang-kadang jumlah masyarakat di situ dengan partai yang masuk tidak cukup. Dengan jumlah partai sekarang mungkin hampir 60 partai. Bayangkan 60 partai itu ketika dia masuk di satu desa, katakanlah untuk merekrut anak ranting saja 5 saja. Kalau 60 itu 300 orang yang harus diambil dari satu desa itu. Nah, sementara penduduk desa itu sendiri hak pilihnya cuma 200. Contoh di desa di Kecamatan Pesok, di desa Long Peleban misalnya, desa Longin misalnya. Kalau partai ini semua masuk ke sana untuk mengambil kepengurusan saja itu tidak cukup. Tidak cukup. Nah, kita satu desa tidak ada apa-apanya satu RW di Jawa. Pulau Jawa. Nah, inilah menjadi tantangan kita bersama, tantangan kami partai-partai yang sudah besar ya, yang masuk di ambang batas ya, yang sudah masuk saat ini, itu semua menjadi tantangan kami. Ya, jadi menurut saya memang agak berbeda pemilihan di tahun 2024 ini dengan 2019 kemarin, Pak. Karena masuknya partai-partai kecil ini kan mengganggu kami. Ya, mungkin dari calon kami tidak mencalonkan dia dari partai PD Perjuangan, bisa saja dia loncat ke partai yang kecil. Nah, menarik kan gini. Sebenarnya pemain-pemainnya itu kurang lebih juga sama. Artinya meskipun mereka ini partai baru, toh mereka juga sebenarnya pernah bermain juga di partai-partai sebelumnya. Ini betul. Kan menurut saya kan tadi sampaikan Pak Markus bahwa sebenarnya kan masyarakat kan milih sosok figur ya kan, bukan memilih partainya. Bukan milih partainya. Ya. Kadang mungkin dulu di partai A yang besar, tapi karena merasa nggak diakomodir, bikin partai sendiri. Iya, benar. Nah, yang itu artinya. Iya. Artinya persaingan kan juga ketat dalam kutip ya, percaya itu saja. Nah, bagaimana Pak menyiapkan kader-kader PD Perjuangan yang mungkin pemain-pemain baru itu Pak untuk bisa bersaing dengan mereka? Iya, menurut saya sebenarnya kami sebagai kader PD Perjuangan ya, baik itu di tingkat kabupaten, kota dan provinsi bahkan sampai ke pusat, menurut saya itu untuk menjual PD Perjuangan tidak terlalu sulit. Betul. Karena kami sudah kenal lah PD Perjuangan. Kami sudah terbukti. Presiden kami 2 kali, Pak Jokowi memimpin negara ini cukup baik. Nah, menjadi tantangan kami saat ini 2024 ini, sosok mana yang menjadi calon presiden? Nah, ini juga salah satu menjadi tantangan kami. Kalau 2019 kemarin itu kami paling enak untuk bekerja di lapangan, paling enak kami menjualkan program kami karena kami punya presiden waktu itu. Nah, tantangan kami saat ini, kami sudah tidak punya Jokowi. Nah, ini menjadi tantangan kami, menjadi hambatan kami, dan inilah yang saya tekankan kepada para calon saya. Nah, untuk yang kami saat ini, untuk kami jual sekarang ini, adalah program-program yang dilakukan oleh anggota DPR kami, yaitu Bang Deddy, yang saat ini yang menjadi iya, kami juga berterima kasih kehadiran Kenapa nggak jual teman-teman anggota Dewan yang di Bulungan atau di Provinsi Kaltara sendiri gitu, Pak? Iya. Karena kita sifatnya di PD Perjuangan ini kan kita tegak lurus, Pak. Tegak lurus, kita apa yang dipilih dari daerah ini harus sampai ke provinsi dan pusat. Nah, keberadaan Bang Deddy ini menjadi satu motivasi kami, kader-kader ini, supaya kami bisa menjual di bawah. Program-program Bang Deddy ini kan cukup banyak. Jadi itulah nanti menjadi bukti kami, keseriusan kami dari kader-kader PD ini, bahwa kami mampu untuk membangun daerah ini. Jadi tidak terlalu sulit buat kami. Ya, sebenarnya masa gini, dengan adanya 3 anggota Dewan di DPR di Bulungan sebenarnya juga sudah punya nilai jual juga. Kalau mereka memang sudah menjalankan tadi Pak tugas-tugas anggota Dewan secara benar. Iya, benar. Aspirasi masyarakat dijalankan. Iya. Seperti itu kan juga punya nilai jual juga, Pak. Ya, saya juga berterima kasih kepada teman-teman praksi yang ada di Kabupaten Bulungan saat ini. Saya selalu monitor agar aspirasi mereka, poker mereka itu benar-benar tersentuh ke konstituen kami, ya, tidak membeda rasa, tidak membeda ras, tidak membeda suku dan agama. Nah, saya masih duduk di DPR dulu, saya tidak mengenal itu, bahwa membeda ras, membeda suku itu menurut saya sebagai orang politik tidak boleh, karena kita di PD Perjuangan ini betul-betul partai yang nasionalis. Jadi saya tidak pernah melihat, terbukti saya pernah membuat aspirasi saya membangun masjid yang ada di Desa Longsam. Sedangkan saya seorang Katolik. Dan saya juga banyak membantu gereja Protestan. Karena saya tidak melihat, dan saya sendiri orang Katolik. Seharusnya saya tidak membangun masjid, tidak membantu gereja Protestan, ya. Hanya saya harus perhatikan gereja saya. Tetapi kami sebagai kader PDI Perjuangan dituntut oleh ketua umum kami benar-benar bisa merata, bisa berlaku adil untuk membangun di daerah di mana tempat kami
ditugaskan, misalnya kami di Kabupaten Bulungan atau di Kabupaten Tanah Tidung dan seterusnya. Sepanjang kami benar-benar ingin membangun daerah ini, tidak boleh melihat perbedaan itu. Ya, artinya kalau sudah duduk di kursi dewan, otomatis baju merah sudah di pinggir. Mestinya begitu. Tetapi tidak semua, Pak. Ya. Ya, saya juga melihat ya teman-teman, ya saya tidak ini tidak menjadi jelek. Tapi kan boleh kita lihat fakta di lapangan, ya ada juga yang seperti itu. Ya. Ada Ya. di anggota DPR itu juga ada seperti itu, tidak Karena semua. masuk akal juga, Pak. Iya. Saya maju nih karena pakai partai ini. Iya, betul, juga, betul, gitu. Pak, benar sekali ya. Oke, oke. Nah, kalau Pak Markus sendiri 2024 gimana, Pak? Iya, saya saat ini banyak ditanya oleh teman-teman ya, baik itu di PAC, anak ranting atau teman-teman partai lain, sahabat saya ya. Kami sebagai ketua, sebagai komandannya di Kabupaten Bulungan ini, kalau di DPD ada Pak Joni Lengimpang ya, ketua DPD-nya. Kami sekarang ini tinggal bagaimana teman-teman di bawah. Responnya untuk saya itu seperti apa? Apakah saya maju di tahun 2024 nanti atau saya istirahat dulu? Tetapi saya menghitung, ketika saya tidak maju untuk 2024, entah itu di kabupaten, entah itu di provinsi, di mana saja nanti saya ditugaskan oleh partai saya siap. Nah, kan mengingat suara-suara saya itu sayang kalau saya tidak maju. Bukan soal jadinya, tetapi paling tidak saya ingin orang-orang yang betul-betul sayang dan cinta kepada saya itu bisa memilih saya kembali untuk membesarkan partai ini. Betul. Entah saya di provinsi, entah di kabupaten nanti, itu terserah partai saya, PDI Perjuangan, atau terserah nanti dari ketua umum saya, dari ketua DPD saya, bahkan saya juga mencari meminta masukan dari Bang Deddy selaku orang yang kami banggakan di Kalimantan Utara ini. Iya, karena 2024 itu ada DPRD Bulungan, DPRD Kaltara, ada Pilkada Bulungan. Benar. Bahkan Pilkada Provinsi. Provinsi, nah, gitu. ya. Banyak pintu nih Pak Markus. Banyak yang bisa kita nih ya. Tapi kan mungkin sudah ada pembicaraan baik di internal partai ataupun juga beberapa dengan kolega-kolega, kita sudah ada gambaran kemana Pak Markus? Iya, kami di kader PDI Perjuangan ini bukan karena nafsu untuk mencalonkan diri, baik itu di legislatif, baik itu di eksekutif. Ini bukan karena nafsu, ingin menjadi pemimpin, tidak. Kami semuanya itu akan kami serahkan kepada ketua umum kami. Nah, untuk pilkada Kabupaten Bulungan, saya juga tidak bisa mengatakan saya harus maju. Untuk calon wakil bupati, untuk calon bupati setia juga tidak bisa. Nanti semuanya itu nanti akan kita serahkan kembali kepada partai PDI Perjuangan. Karena di mana kita ini kan bukan seperti yang saya sampaikan tadi Pak, bukan nafsu. Kita ini satu arah, ingin membangun Bulungan ini seperti apa. Jadi siapapun nanti kader terbaik kami yang ingin menjadi mencalonkan diri menjadi bupati, menjadi wakil bupati, menjadi gubernur dan wakil gubernur, itu nanti akan dipertimbangkan oleh partai ini. Walaupun saya di tahun 2020 kemarin sudah mencalonkan diri menjadi wakil bupati, tidak bisa dilihat untuk calon 2024-nya saya harus maju lagi, tidak. Nanti semuanya akan kita serahkan kepada partai ini. Partai lah yang mengatur nanti siapa kadernya mampu nih, yang menurut kader ini yang bisa memenangkan pilkada itu. Kira-kira seperti itu. Proses masih panjang. Proses masih panjang. Minimal sudah ada tanda-tanda. Iya. Proses masih panjang. Nah, kembali ke caleg tadi Pak. Kalau PDIP sendiri berapa kira-kira menyiapkan berapa kader Pak untuk yang duduk nanti di caleg 2024 Pak? Tentunya kan 30% panik perempuan ya. Iya. Nah, berapa kira-kira sudah ada? Kalau untuk kita di Bulungan saat ini sesuai dengan aturan KPU 30% perempuan itu sudah kita siapkan. Tidak boleh kita tidak mempersiapkan kaum-kaum perempuan yang 30%. Itu harus, hukumnya harus. Nah, saat ini kami masih menggodok, masih mencari tokoh-tokoh wanita ini yang mampu nih, yang bisa mendapat suara, yang bisa mendulang suara itu dari etnis mana dia, dari jalur mana dia. Ya, kita ini kan boleh berkata bisa dari suku, bisa dari agama, bisa dari daerah itu sendiri. Jadi kita berharap seperti yang saya sampaikan dengan teman-teman saya, untuk Dapil 1 kita sudah mantap. Para wanita sudah ada, perempuan sudah ada. Berapa per dapil, berapa caleg biasanya Pak?
Kalau kita lihat di sesuai dengan 30% itu minimal untuk 3 dapil itu kita di angka 8. 8 wanita, 8 perempuan. Berarti 8, berarti kalau total sama yang pria berarti sekitar berapa caleg gitu? Kalau kita ini kan berarti kita 25 kursi, berarti 17 laki-laki, 8 perempuan. Karena kita kalau sebelumnya kan bisa 27 calon. Nah, kalau sekarang ini enggak. Kalau 25 kursi ya 25 orang. Oh, per dapil ya? Bukan, secara keseluruhan, kumulatifnya. Kalau dapil 1 kan 9, dapil 2 itu 6. 6 calon aja? 6 calon, dapil 1 9, dapil 2 itu 6, berarti 15. 15, dapil 3 itu kalau tidak salah 10. Berarti 25 kan? 25. Ya. Apakah saya lupa ini, mohon maaf ya. Apakah dapil 2 yang 10, dapil 1 10, dapil 3-nya yang 9. Total 25. 25. Belum ada rencana pemekaran, Pak? Masih 3 dapil ya? Ya, rencana KPU di Kabupaten Bulungan itu ada penambahan dapil. Tapi saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa saya selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bulungan sangat menolak itu. Alasannya? Saya menolak kalau kita menambah dari 3 dapil menjadi 4 dapil itu, menurut saya kami akan dari PDI itu akan sangat dirugikan. Ya, kita tunggulah di 5 tahun ke depan kita melihat penduduk Kabupaten Bulungan ini kalau benar-benar bertambah, dapilnya jangan ditambah. Menurut saya 3 dapil itu sudah cukup baik. Bukan karena luas wilayah yang cukup. Saya rasa melihat wilayah itu tidak terlalu menyulitkan kita, Pak. Tetapi ini kan ada tekanan politik, ada unsur politik kalau dari 3 dapil ini menjadi 4 dapil. Tetapi ini tidak saya buka di sini. Kami sudah menghitung-hitung. Kalaulah menjadi 4 dapil, kami PDI Perjuangan itu sangat dirugikan. Sehingga saya sampaikan dengan Ibu Ketua KPUD Kabupaten Bulungan, saya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara sangat-sangat tidak setuju kalau ada penambahan dapil. Ya, itu persoalannya. Tetap 3 dapil dulu. Kita 3 dapil dulu. Ya. Oke, itu benar mungkin Pak di akhir diskusi kita apa yang kira disampaikan kepada masyarakat Bulungan terutama para kader dan pengurus PDI Perjuangan menghadapi pemilu 2024 ini, Pak. Iya, saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan, pada tahun 2024 ini kita akan kembali pesta demokrasi, di mana nanti kita akan memilih para calon untuk kita jadikan perwakilan kita di Kabupaten Bulungan. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan, pilihlah kader-kader PDI Perjuangan, pilihlah partai PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan sudah terbukti untuk memimpin daerah ini, memimpin negara ini dengan baik. Kalaupun Bapak Ibu tidak sependapat dengan saya, ada pilihan-pilihan Bapak Ibu dari partai lain, silakan. Ini kita demokrasi, ya. Tetapi saya ingin mengajak kita semua, jangan karena memilih itu karena ada uangnya. Ini yang merusak. Money politik. Ini yang merusak pemilihan kita. Karena kami dari PDI Perjuangan sangat ditekan oleh Ketua Umum kami, benar-benar kami dicalonkan itu murni suara masyarakat. Tidak kita paksa, kita tidak intimidasi mereka. Tidak ada tekanan kita kepada masyarakat. Nah, harapan saya kepada masyarakat Kabupaten Bulungan, pilihlah calon-calon dari PDI Perjuangan. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, itulah benar apa yang disampaikan Pak Markus. Tapi tentu juga gini Pak Markus, masyarakat juga menginginkan calon-calon legislatif yang memang yang berkualitas, benar, yang memang layak dipilih, yang aspiratif. Tadi kalau memang tidak menjanjikan uang, tentu harus memberikan sesuatu yang lebih. Jadi masyarakat punya banyak pilihan. Jadi masyarakat Bulungan tentunya ini menjadi sebuah sebuah pilihan yang luar biasa. Jangan sampai tadi Pak Markus bilang kalau hanya sekedar milih karena uang, misalkan dapat 200.000 bagi sebulan berapa, 5 tahun berapa, 5 tahun berapa, lebih. Jadi marilah kita sama-sama pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang bermartabat, yang akan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang luar biasa, tentunya di Kabupaten Bulungan.
Demikian Tribuner, bincang-bincang kami dengan Pak Markus Juk, Ketua DPC PDIP Perjuangan. Kita akan jumpa lagi dengan partai-partai yang lain. Tapi sekali lagi, mari kita menghadapi pemilu 2024 dengan secara tadi Pak, banyak pilihan yang berkualitas dan tentunya hasil yang berkualitas juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.